Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina hidayatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu dan dipertemukan dalam ruang Zoom ini untuk sama-sama belajar, berdiskusi, serta mendapatkan banyak manfaat. Mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Terlebih tema kita pada hari ini adalah mengenai riwayat hadis, tapi dari perempuan. Tentu ini adalah tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, karena sejauh ini tentu kita mengenal bahwa riwayat hadis itu biasanya identik dengan laki-laki, tapi hari ini kita akan diskusi dengan salah satu narasumber kita, Mas Muda Satria MA, yang meneliti mengenai tema ini dari sudut pandang perempuan. Apalagi yang perempuan nih, ya, bagi para peserta perempuan mungkin ini bisa menjadi tema yang menarik untuk diskusikan, untuk ditanyakan, serta menjadi bahan motivasi mungkin bagi perempuan. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita kirim Al-Fatihah untuk acara ini, serta untuk guru kita, Almarhumullah almarhum Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar SQ beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi ampunan kepada beliau, memberi kebermanfaatan ilmu yang telah beliau sampaikan, serta keluarga besar beliau diberikan kesehatan, para murid kita, para guru kita, Dewan Asatidz, serta seluruh mahasiswa, mahasiswati, dan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesehatan lahir dan batin, zahiran wa batin. Hadhiyah wa ala sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, para hadirin sekalian, beserta Mas Oga, narasumber kita, tidak lama lagi kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita. Pastikan, saya berharap sebagai moderator mengajak para hadirin sekalian untuk sebisa mungkin menyalakan kamera serta mematikan speaker dalam ruang Zoom ini. Baik, tanpa berpanjang kalam, marilah sama-sama kita mendengarkan paparan dari Mas Oga Satria terkait perempuan riwayat hadis. Nah, ini gimana Mas Oga ini pembahasan kita tentang riwayat hadis? Oke, gimana kabar, sehat ya? Siap. Semoga kita berikan tafadhol kepada beliau waktu dan kesempatan ini kita serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Mas Sufyan? Terdengar. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat diberi kesempatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga reda ini, sedangkan kita dapat melaksanakan seminar kajian Islam, sejarah, dan asas moderatisme. Kemarin saya mendapat WA dari Mas Sofyan untuk menjadi narasumber di salah satu sesi. Syukur alhamdulillah, saya berbangga sekali nih dikasih kesempatan untuk berbicara, dan ini menjadi bedah tesis yang pertama saya ini, Mas. Kemarin sempat dihubungin juga sih dari UIN Medan, cuman belum ada kesempatan. Alhamdulillah ini menjadi yang pertama, bedah tesis yang pertama saya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oga Satria. Saya sekarang mengajar di IAIN Kerinci, Jambi. Nah, kemarin ini adalah tesis saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judulnya Perempuan Periwayat Hadis, Studi Kitab Arba'in Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki. Apakah saya bisa share PowerPoint-nya, Mas? Bisa Mas. Bisa. Bentar, saya coba. Mohon bersabar, ini lagi sedang proses dibuka. Ya, ini judul tesis atau penelitian saya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah kemarin. Judulnya itu adalah Perempuan Periwayat Hadis, Studi Kitab Arba'in Abu Al-Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Nah, sebenarnya penelitian saya ini pertama kali dimotivasi oleh keingintahuan saya terhadap ulama perempuan. Jadi Indonesia itu punya salah satu ulama perempuan yang juga menjadi perawi hadis yang cukup terkenal pada masa itu. Namanya Syekhah Fatimah binti Abdus Somad Al-Falimbani. Merupakan putri dari ulama hadis, ulama terkenal Indonesia Nusantara, Abdus Somad Al-Falimbani. Nah, jadi keingintahuan saya terhadap latar belakang beliau, bagaimana sepak terjang beliau di dalam periwayatan hadis, membuat saya mencari informasi terkait perempuan periwayat hadis. Akan tetapi saya tidak mempunyai data yang cukup untuk menulis tentang Syekhah Fatimah binti Abdus Somad Al-Falimbani. Sehingga saya mencoba mencari literatur lain, referensi lain yang berbicara tentang hal ini. Nah, sehingga ketemulah kitab Arba'in Abu Al-Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Kenapa kitab Arba'in ini yang saya pilih? Karena saya merasa ada keunikan dari kitab hadis yang ditulis oleh Abu Al-Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani atau dikenal dengan Syekh Yasin Padang. Kenapa? Karena dalam setiap penulisan kitabnya itu beliau mencantumkan sanad secara lengkap dari guru beliau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setidaknya di dalam kitab Syekh Yasin ini terdapat empat paragraf atau empat bagian pokok. Yang pertama itu adalah sanad dari guru Syekh Yasin sampai kepada murid si Mukharrid. Mukharrid itu seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lain sebagainya. Nah, jadi pada paragraf pertama, pada bagian pertama itu Syekh Yasin mencantumkan sanad dari gurunya sampai kepada murid Mukharrid. Itu yang pertama. Kemudian pada bagian yang kedua itu dimulai dari Mukharrid sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya dari Bukhari atau dari Muslim atau dari Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan lain sebagainya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru pada bagian ketiga mencantumkan matan hadis. Dan terakhir pada bagian terakhir beliau memberikan komentar apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Nah, hal ini menjadi keunikan, keistimewaan sendiri
dalam perspektif penulisan kitab hadis, karena tidak banyak ulama-ulama belakangan yang menuliskan sanad secara lengkap, mulai dari gurunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah saya baca menggunakan dua kitab Arba'in Syekh Yasin Al-Fadani, ada kitab Arba'in Syekhan dan kitab Arba'in Buldan, itu setidaknya saya memperoleh 12 latar belakangnya itu karena didorong oleh beberapa pandangan tentang perempuan yang dinyatakan tidak ada golongan bahkan agama yang dapat memberikan ruang kepada perempuan untuk bebas mengekspresikan dirinya, karena agama dipandang sebagai sebuah konstruksi sosial. Nah, jadi banyak pandangan, banyak argumen-argumen yang menyebar belakangan ini mengatakan bahwasanya Islam itu merupakan agama yang diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan tidak diberi ruang yang cukup untuk dapat mengekspresikan diri mereka. Perempuan mengekang, Islam mengekang perempuan. Perempuan tidak diberi porsi yang sebagaimana diperoleh oleh kaum laki-laki, di mana perempuan didorong ke arah domestik dan mereka tidak diberi porsi yang sama untuk berkontribusi dalam ranah publik. Nah, argumen-argumen atau pandangan-pandangan ataupun ideologi-ideologi semacam ini juga mendorong saya untuk mencari apakah benar pandangan ini atau malah sebaliknya. Nah, salah satunya adalah melalui perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jika di dalam perspektif hadis yang sejatinya merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, perempuan diberi porsi yang secukupnya, perempuan diberi porsi yang sama sebagaimana laki-laki, tentu di dalam masalah-masalah lain, di dalam dimensi-dimensi lain, di dalam hal lain sebagainya, seharusnya perempuan juga mendapat porsi sebagaimana mestinya. Nah, mohon maaf, PowerPoint belum jalan sepertinya. Oh, belum ya? Iya. Ini udah tampil? Belum, Mas saya? Belum. Bentar, saya coba share lagi. Nah, udah muncul, Mas? Sudah. Oke. Nah, jadi rumusan masalah dalam penelitian saya itu bagaimana proses periwayatan hadis di kalangan perawi perempuan berdasarkan sanad yang terdapat di dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian untuk membatasi rumusan masalah saya itu ada 3 poin penting yang ingin saya bahas. Yang pertama, bagaimana dinamika periwayatan hadis di kalangan perempuan sendiri, dimulai dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa-masa setelahnya. Dan yang kedua, bagaimana karakteristik serta motivasi penulisan kitab Arba'in yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani ini. Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan periwayatan hadis yang dilakukan oleh perawi perempuan pada 3 generasi awal atau 3 generasi pertama, itu generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, dengan masa setelahnya berdasarkan sanad hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Al-Fadani. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peran serta kontribusi perempuan dalam periwayatan hadis di dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, adapun metodologi penelitian di sini adalah penelitian library research atau kualitatif, dan saya juga menggunakan pendekatan sosiohistoris. Jadi dari setiap sanad itu saya melihat bagaimana biografi mereka, bagaimana latar belakang mereka, kapan hidup dan meninggalnya, wafat mereka, siapa guru dan muridnya, sebagaimana proses takrib hadis sebagaimana biasanya itu. Saya juga melakukan langkah-langkah yang sama. Nah, terkait periwayatan hadis oleh perempuan, ada banyak referensi yang dapat kita temukan. Salah satunya adalah disertasi Agung Danarta 2007.
dengan judul Perempuan Perawat Hadis dalam Kutubut Tis'ah. Dan penelitian ini sudah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Perempuan Perawat Hadis. Saya pikir kalau untuk pembahasan tentang periwayat perempuan khusus di dalam Kutubut Tis'ah, itu saya merekomendasikan kitab atau buku yang ditulis oleh Mas Agung Denarta ini. Karena kenapa? Karena data-data yang beliau sajikan itu cukup komprehensif, dan juga bagaimana analisis beliau terhadap perawi perempuan itu juga cukup bagus. Dan data-data yang beliau tampilkan itu juga cukup signifikan terhadap penelitian atau tesis yang saya tulis ini. Yang kedua itu ada disertasi dari Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. Ini disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Rawi Perempuan dalam Hadis Nabi, Studi Mata Rantai Periwayatan pada Al-Kutub At-Tis'ah. Yang ketiga itu ada, ini kalau saya tidak salah, buku yang ditulis oleh Asma Said 2002 ini berbicara tentang perawi perempuan, terutama dari daerah Mamluk Damaskus. Dan Asma Said juga menulis buku tentang Gender and Legal Authority. Ini juga kurang lebih berbicara tentang ulama perempuan di daerah Damaskus. Nah, yang cukup menarik itu buku yang ditulis oleh Muhammad Akram Nadwi dengan judul Al-Muhaddithat, The Women Scholars in Islam. Nah, saya pikir ini salah satu rujukan utama saya untuk memperoleh akses terhadap perawi perempuan. Kenapa? Karena Muhammad Akram Nadwi ini juga memberikan ulasan, memberikan informasi, memberikan data secara sistematis. Kenapa? Karena beliau mengelompokkan siapa ulama perempuan pada tabaqat sahabat, kemudian perempuan pada tabaqat tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan pada masa-masa belakangan. Nah, karena kebanyakan buku-buku penelitian-penelitian yang berbicara tentang perempuan perawat hadis itu hanya terbatas pada periode sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan sangat jarang sekali ada penelitian tentang perempuan yang berbicara tentang perempuan pasca generasi atba'ut tabi'in. Nah, kemudian perdebatan akademiknya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penelitian ini lahir dari pandangan-pandangan. Ada sebagian pandangan yang mengatakan bahwasanya semua perempuan itu mengalami penindasan dalam sejarahnya, sehingga laki-laki menjadi tokoh paling sentral baik dalam ruang publik maupun domestik. Hal ini menafikan adanya kontribusi perempuan sendiri, baik dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik, sehingga perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap saja. Semua hal itu didominasi oleh kaum laki-laki. Tetapi di sisi lain juga ada pandangan yang mengatakan kontribusi kaum perempuan dalam pengajaran dan periwayatan hadis tidak pernah putus sejak masa Nabi hingga periode selanjutnya. Kalau kita melihat bagaimana kontribusi perempuan pada masa Nabi, terlihat jelas atau tergambarkan bagaimana Aisyah itu punya kontribusi yang cukup signifikan, baik dalam mengkritik hadis-hadis yang disampaikan oleh sahabat yang lainnya, maupun meriwayatkan hadis. Bahkan beliau menjadi perawi hadis yang cukup dikenal di antara perawi-perawi laki lainnya. Nah, hal itu juga terus berlanjut pada masa tabi'in. Akan tetapi kontribusi perempuan dalam periwayatan hadis mulai berkurang sejak masa atba'ut tabi'in. Nah, ada beberapa hal yang saya lihat di sini, sebagaimana juga disampaikan oleh Mas Agung Denarta itu di dalam bukunya Perempuan Perawat Hadis. Pengaruh yang paling besar itu adalah bagaimana politik dan sosial mempengaruhi tata kehidupan perempuan. Perempuan tidak lagi diberi kebebasan sebagaimana yang mereka peroleh sebelumnya. Mereka lebih didorong ke ranah domestik karena laki-laki dianggap mempunyai akses yang lebih besar, sehingga tidak meragukan dan tidak mengherankan jika jumlah perawi perempuan pasca atba'ut tabi'in itu sudah sangat-sangat berkurang. Nah, ini merupakan data tentang perawi perempuan pada 3 periode awal. Di dalam Sahih Bukhari pada tabaqat sahabat itu terdapat 27 orang perawi perempuan. Sedangkan pada masa tabi'in terdapat 13 orang perawi perempuan, dan pada periode atba'ut tabi'in sudah
tidak ada lagi perempuan yang menjadi perawi hadis. Nah, hal ini menggambarkan adanya penurunan intensitas periwayatan hadis oleh kaum perempuan. Begitupun dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pada tabaqat sahabat, mereka berjumlah 29 orang. Kemudian tabi'in menurun menjadi 10 orang. Dan pada periode atba'ut tabi'in tidak diperoleh lagi perawi perempuan pada periode itu. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat penelitian yang ditulis oleh Mas Agung Denarta, itu kaum perempuan pada 3 generasi awal itu bahkan mendominasi dalam beberapa topik seperti masalah haid, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan masalah keperempuanan. Mereka cukup mendominasi. Nah, itu kan kalau dilihat dari tabaqat sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, terjadi penurunan yang signifikan. Makanya setelah periode atba'ut tabi'in sangat sulit, bahkan jarang diperoleh informasi tentang perawi perempuan. Nah, ini kesimpulan saya dari pembacaan kitab Arba'in yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Yang pertama itu kitab Arba'un Haditsan min Arba'ina Kitaban an Arba'ina Syaikhan. Di dalam kitab ini saya menemukan setidaknya ada 12 orang perawi perempuan. Dan di dalam kitab yang kedua Al-Arba'un Al-Buldaniyah itu terdapat nama 6 orang perawi perempuan. Di antara 12 orang perawi perempuan itu ada Khadijah binti Ali bin Al-Mulakkin. Rata-rata mereka ini lahir pada abad ke-8 sampai abad ke-9 Hijriah. Nah, di dalam beberapa poin seperti pada nama Fatimah binti Abdullah Ad-Dimsyikiyah, saya tidak menemukan kapan beliau lahir dan kapan wafatnya. Dan di dalam poin-poin yang lain saya kadang tidak menemukan tanggal lahir mereka, kadang saya menemukan tanggal lahir, tidak menemukan tanggal wafat mereka. Kadang saya hanya menemukan tanggal lahir dan tidak ada tanggal wafat dan lain sebagainya. Dan ini nama perawi perempuan yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Nah, kesulitan yang saya hadapi itu karena sangat sedikit dan sangat jarang ada kitab-kitab yang mengulas secara spesifik tentang biografi tokoh ulama perempuan. Mereka hanya ditulis dalam beberapa bab khusus. Bahkan saya hanya menemukan dicantumkan tanggal lahir dan wafatnya, tetapi saya tidak memperoleh bagaimana keadaan situasi ketika mereka hidup, bagaimana proses rihlah ilmiah mereka dalam menuntut hadis. Nah, hal itu yang juga menjadi salah satu kendala besar ketika kita ingin berbicara atau membahas tentang perawi perempuan pasca periode atba'ut tabi'in. Sangat-sangat sulit ditemukan data-data hal berkaitan dengan hal ini. Nah, ini salah satu contoh hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Yasin Al-Fadani. Ini pada bagian pertama, ini pada paragraf pertama, ini memuat sanad dari guru Syekh Yasin Al-Fadani. Akhbarana Syekh Ali bin Abdullah bin Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Al-Makki. Ini dikenal dengan Syekh Arsyad Banjar. Ini merupakan guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Sampai di sini terdapat nama 3 orang perawi perempuan. Di sini ada Rajab binti Ahmad Al-Qaliji. Kemudian dia menerima hadis dari Sarah binti Ali As-Sabki. Kemudian dia juga menerima hadis dari Zainab binti Ahmad bin Kamal Abdurrahim. Nah, jadi model periwayatan hadis di kalangan ulama perempuan sendiri itu cukup bervariasi. Mereka tidak hanya menerima hadis dari kalangan laki-laki, tetapi juga mereka kadang-kadang menerima hadis dari kalangan perempuan sendiri, sebagaimana yang saya cantumkan contohnya di sini. Nah, dan model periwayatan hadis mereka pun juga bervariasi. Kebanyakan mereka itu menerima hadis dari keluarga mereka. Hal ini cukup dimaklumi karena akses mereka untuk memperoleh informasi seputar hadis Nabi, apalagi dalam perspektif eksternal, itu sangat-sangat sulit pada masa itu. Kenapa? Karena ya banyak terjadi peperangan sehingga menyulitkan mereka untuk keluar melakukan rihlah ilmiah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan matan hadis. Tetapi di dalam kitab Syekh Yasin Al-Fadani ini kadang beliau menuliskan komentar, kadang juga tidak. Tetapi mayoritas hadis yang beliau sampaikan
itu terdapat komentar. Nah, ini kesimpulan saya terkait tesis yang saya tulis. Kaum perempuan pada masa sahabat menurunkan banyak hadis, sebagaimana data yang sudah saya paparkan sebelumnya. Namun, pasca periode sahabat, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari periode sahabat yang berjumlah puluhan orang, kemudian periode tabi'in sudah mulai berkurang, dan kemudian periode atba'un tabi'in sangat-sangat berkurang. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebagaimana yang saya paparkan tadi, sudah tidak ditemukan lagi perawi perempuan yang meriwayatkan hadis. Nah, yang kedua, motivasi penulisan kitab Arba'in yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani itu sama halnya dengan motivasi penulisan kitab hadis Arba'in ulama-ulama lainnya. Karena kenapa? Karena ada keistimewaan yang diperoleh dari penulisan kitab-kitab Arba'in. Dan yang terakhir, pada dasarnya periwayatan hadis yang dilakukan oleh kaum perempuan pasca tiga generasi pertama itu yang saya maksud adalah generasi sahabat, tabi'in, dan atba'un tabi'in. Jadi pasca tiga generasi itu merujuk kaum perempuan dalam periwayatan hadis masih merujuk kepada metode yang digunakan oleh ulama perempuan sebelumnya. Mereka menerima hadis dari kalangan mereka sendiri, tapi mereka juga menerima hadis dari yang disampaikan oleh laki-laki. Tetapi mayoritas mereka pada masa itu lebih banyak menerima hadis dari kalangan keluarga mereka. Hal ini tentu sebagaimana yang saya jelaskan tadi dipengaruhi oleh faktor sosial, politik yang terjadi pada masa itu. Kenapa? Karena ya terjadi banyak peperangan, menyulitkan akses mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi masih ada juga beberapa ulama perempuan yang tetap melakukan rihlah ilmiah dari satu daerah ke daerah lain. Jadi kesimpulan besar saya di sini bahwasanya kontribusi perempuan dalam proses periwayatan hadis pada dasarnya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan jumlahnya dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Sebagaimana data yang sudah saya simpulkan tadi. Dan yang kedua, adanya pandangan-pandangan atau ideologi-ideologi yang mengatakan bahwasanya Islam itu diskriminatif terhadap perempuan, Islam tidak memberi peluang yang sama kepada perempuan untuk dapat berkontribusi, baik untuk agama dan peradaban, itu juga cukup, saya pikir, keliru. Kenapa? Karena kalau dalam perspektif hadis, syarat diterimanya atau ditolaknya riwayat seseorang itu tidak bergantung kepada jenis kelamin, apakah dia mau laki-laki atau perempuan. Tetapi syarat diterima dan ditolaknya suatu hadis itu bergantung kepada persyaratan yang sudah dipenuhi, yaitu adil dan dhabit. Apakah kata perempuan, jika dia sudah memenuhi kualifikasi sebagai orang yang adil dan dhabit, maka dia dibenarkan untuk meriwayatkan hadis. Nah, tentu dengan persyaratan-persyaratan lain yang menunjang. Nah, hal ini menggambarkan bahwasanya Islam memberikan porsi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas apakah jumlah mereka itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi secara garis besar Islam tetap memberi porsi kepada perempuan untuk dapat berkontribusi untuk meriwayatkan hadis Nabi. Bahkan pada masa-masa sekarang itu juga sudah mulai adanya kajian-kajian hadis di kalangan perempuan. Tidak ada lagi dikotomi antara laki-laki dan perempuan untuk mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu gambaran secara umum dari dari penelitian atau tesis yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang keliru ataupun yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oga pemaparannya luar biasa. Itu berarti saya mau tanya tadi, itu berarti hadisnya ada berapa Mas Oga di kitab itu? Yang
Tidak banyak. Kalau di dalam kitab Arba'in itu biasanya ada total 40 hadis. Paling mereka itu meriwayatkan 5 sampai 10 hadis. Karena di dalam satu hadis itu kadang terdapat 3 riwayat perempuan. Jadi perempuan menerima dari perempuan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi memang kalau untuk secara kuantitas atau secara kualitas jumlah mereka masih jauh dibandingkan dengan kaum laki-laki. Memang mayoritas periwayatan hadis masih didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan ada perawi perempuan yang juga meriwayatkan hadis pasca generasi atba'ut tabi'in. Itu Mas. Berarti ini ya Mas ya, berarti kalau diriwayatkan oleh perempuan itu, yang meriwayatkan itu biasanya muridnya atau ini ya, yang mendapat riwayat perempuan itu? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya periwayatan hadis di kalangan perempuan sendiri, kadang mereka menerima hadis dari guru laki-laki, kemudian meriwayatkan kepada murid laki-laki. Tetapi kadang juga mereka meriwayatkan hadis dari guru perempuan, kemudian diriwayatkan kepada murid perempuan. Tetapi kadang juga mereka menerima hadis dari guru perempuan, kemudian meriwayatkan kepada murid laki-laki. Bahkan di dalam satu hadis yang saya sampaikan tadi, di dalam salah satu contoh hadis di dalam kitab Arba'in itu, Jalaluddin As-Suyuti itu juga mengambil hadis dari ulama perempuan. Nah gitu. Jadi ada satu contoh hadis di dalam kitab Arba'in itu yang menggambarkan Jalaluddin As-Suyuti itu juga meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan. Itu kalau saya tidak salah terdapat di dalam kitab Arba'in Syekhon itu. Gitu Mas. Ya baik, terima kasih Mas Oga atas pemaparannya. Alhamdulillah kita mendengarkan banyak sekali informasi dan pengetahuan. Kita akan masuk ke sesi berikutnya ya Mas Oga. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan. Kita membuka beberapa penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami berikan sekitar 3 orang dulu untuk sesi pertama. Silakan bagi para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya terkait pembahasan kita atau mungkin hal-hal yang menunjang penelitian. Ngobrol, silakan. Atau saya coba baca di chatbox dulu ini ya Mas Oga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Muhammad Abror dari Mahat Ali Jakarta. Bicara periwayatan hadis secara umum dibanding masa sahabat, masa tabi'in, serta terjadi penurunan drastis dalam hal prosentase bagi perempuan periwayat hadis. Secara keseluruhan, generasi tabi'in berjumlah 3.356, terdiri dari 3.188 laki-laki atau sekitar 90%, dan 168 perempuan atau setara 5% saja. Padahal sebagaimana materi disampaikan, zaman sahabiyat banyak perawi hadis perempuan. Ini bukti Rasulullah menjunjung tinggi perempuan dalam ruang intelektual. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan itu, diantaranya adalah budaya patriarki yang dinarasikan oleh para ulama. Terbukti banyak kitab-kitab fikih yang masih maskulin sentris. Pertanyaannya, bukan panjang sekali, pertanyaannya di bawah. Ulama laki-laki tidak sepenuhnya menerapkan bagaimana cara pandang Rasulullah pada perempuan. Lantas, apakah hal demikian bisa dikatakan subjektivitas intelektual Muslim? Jika itu merupakan subjektivitas, adakah gerakan kontra narasi untuk kembali mensejajarkan ruang intelektual mungkin? Itu pertanyaan pertama dari Muhammad Abror. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kartini. Sekuat apa hadis yang diriwayatkan perempuan? Masuk kategori apa? Dari Tini Kartini. Untuk yang chatbox, 2 pertanyaan itu. Satu lagi, silakan bagi para penanya yang ada di Zoom maupun yang di Facebook. Kita juga live Facebook. Live Facebook fanpage-nya Mahat Ali Jakarta. Atau mungkin ada yang menyampaikan langsung, silakan.
Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Yang pertama dari saudari Tini Kartini, sekuat apa hadis yang diriwayatkan perempuan, masuk ke kategori apa? Kalau untuk menentukan kategorisasi hadis itu tergantung kepada tingkat perawi sendiri. Jadi kalau di dalam istilah ilmu hadis itu ada namanya jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu salah satunya untuk menempatkan apakah perawi ini bisa menjadi rujukan atau tidak. Nah, kalau untuk dikatakan masuk ke kategori apa, dia bisa masuk ke kategori sahih jika ia telah memenuhi kualifikasi maupun kriteria sebagai perawi hadis yang makbul. Dia juga bisa masuk kepada kualifikasi hadis hasan, dia juga bisa masuk kepada kualifikasi hadis dhaif. Jadi, kalau untuk kategorisasi hadis yang disampaikan, apakah ia sahih maupun hasan maupun dhaif, itu tergantung kepada kriteria, tergantung kepada karakteristik, tergantung kepada sifat jarh dan adalah perawi sendiri. Jadi jika perempuan itu terkena jarah, maka dilihat lagi apakah dia jarahnya itu jarah yang paling buruk atau hanya jarah yang paling ringan. Jika jarah yang paling ringan itu memungkinkan dia untuk menjadi status hasan. Jika jarahnya sudah mencapai akdzabun nas, itu dia sudah terkenal sebagai orang yang pendusta. Hadis yang disampaikan oleh perempuan ini bergantung kepada adalah dhabit dan kriteria-kriteria yang ia miliki. Apakah dia termasuk perawi hadis yang makbul ataupun perawi hadis yang mardud. Nah, jika merujuk kepada kitab Syekh Yasin Al-Fadani ini, ada sebagian hadis yang disampaikan itu kategorisasinya termasuk kepada hadis yang hasan, juga ada yang masuk kepada kategorisasi hadis yang sahih. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, kategorisasi hadis yang diriwayatkan oleh perempuan itu tidak bergantung kepada jenis kelamin, melainkan bergantung kepada adil dan dhabitnya perawi. Jika ia terkenal menjadi perawi yang thiqah, maka hadisnya dapat diterima. Jika tidak, maka hadisnya tertolak. Nah, untuk kriteria dan persyaratan-persyaratan perawi yang makbul maupun perawi yang mardud itu bisa dilihat di buku-buku ilmu hadis. Rata-rata buku ilmu hadis itu sudah menjelaskan secara spesifik kriteria perawi yang dapat diterima riwayatnya, ataupun perawi yang ditolak riwayatnya. Nah, yang kedua dari saudara Muhammad Abrar dari Mahat Ali Jakarta. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Muhammad Abrar, bahwasanya faktor penyebab penurunan itu diantaranya adalah budaya patriarki. Memang kita harus membedakan mana ranah Al-Quran dan mana ranah tafsir. Kalau Al-Quran itu sesuatu yang mutlak kebenarannya, sedangkan tafsir itu nisbi itu relatif. Nah, jadi bisa saja penafsiran seseorang dengan penafsiran orang lain itu berbeda. Dan penafsiran itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi bisa saja faktor sosiologi, faktor budaya, faktor politik, dan lain sebagainya mempengaruhi pandangan seseorang. Cara tafsir, cara interpretasi seseorang terhadap Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi memang kalau dikatakan patriarki itu menjadi salah satu kendala yang dialami oleh perempuan, saya mengamini betul adanya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Mas Agung Denarta di dalam disertasinya, bahwasanya patriarki itu menjadi kendala besar perempuan untuk dapat memberikan kontribusi maksimal, terutama dalam periwayatan hadis. Kenapa? Karena dalam pandangan budaya patriarki, perempuan itu didorong kepada ranah domestik, bukan di ranah publik, sehingga kesempatan perempuan untuk dapat memperoleh akses pengetahuan, terutama pengetahuan tentang hadis Nabi, tidak memiliki porsi sebagaimana yang diperoleh oleh laki-laki yang memiliki kebebasan di ranah publik. Nah, yang kedua
apakah hal demikian dikatakan subjektivitas intelektual Muslim? Kalau bisa dikatakan subjektif, bisa jadi subjektif dalam satu persepsi. Tetapi sekali lagi saya tekankan, interpretasi seseorang terhadap Al-Quran maupun hadis Nabi itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa jadi dari faktor sosiologis, bisa menjadi faktor psikologis, faktor politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian apakah ditanya, apakah ada gerakan kontra narasi untuk mensejajarkan ruang intelektual? Nah, kalau saya lihat dalam konteks Indonesia, kita diberi ruang yang cukup bebas untuk berpendapat. Nah, kita lihat banyak bahkan beberapa ormas keislaman itu memberikan porsi kepada perempuan. Seperti di NU juga ada semacam organisasi untuk perempuannya, bidang perempuan, di Muhammadiyah pun sama. Bahkan di dalam organisasi-organisasi lainnya secara umum juga memiliki memberi peluang yang luas kepada perempuan untuk berpendapat. Kalau kita lihat di Jakarta itu ada namanya Jurnal Perempuan. Itu mencoba melihat segala hal dari perspektif perempuan. Jadi perempuan menafsirkan sosial, politik ataupun kondisi-kondisi yang mereka rasakan sesuai dengan perspektif perempuan. Dan hal itu sah-sah saja. Kita menerima apa yang mereka sampaikan, kita juga harus menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita interpretasi. Saya pikir kalau ditanya apakah ada gerakan kontra narasi, ada. Kalau dalam konteks Indonesia mereka diberi ruang untuk berbicara, mereka diberi ruang untuk berkontribusi, berkarya. Kalau kita lihat banyak karya-karya tafsir, banyak penelitian-penelitian terutama dalam bidang tafsir dan hadis yang ditulis oleh perempuan. Salah satunya ada judul buku Tafsir Kebencian, itu diangkat dari disertasi Prof. Zaitunah Subhan. Beliau menulis tentang bagaimana bagaimana interpretasi laki-laki itu terhadap Al-Quran maupun terhadap hadis, itu juga berpengaruh terhadap kondisi perempuan. Nah, itu tandanya dalam konteks Indonesia, mereka diberi ruang yang cukup bebas untuk mengemukakan pendapat, untuk mengeluarkan argumen, ide, interpretasi mereka secara bebas dan terbuka, baik dalam bidang penelitian, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir. Berarti ada ya Mas, ada gerakan patriarkis gitu patriarkis mempengaruhi sekali berarti ya. Iya, kalau memang pandangan patriarki itu memang punya pengaruh yang besar terhadap jumlah perwira perempuan. Karena kenapa? Dalam pandangan patriarki itu posisi sentral segala hal itu dipegang oleh laki-laki, sehingga perempuan itu baik dari sisi penafsiran, dari sisi apapun, itu melihat dari sudut pandang laki-laki. Sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi sebagaimana mestinya. Contoh, dalam masalah haid, dalam masalah-masalah keperempuanan, mestinya kita lebih banyak mendengar dari interpretasi dan argumen perempuan. Kenapa? Karena mereka yang mengalami, mereka yang merasakan, mereka yang secara aktual mereka lebih mengerti dibandingkan laki-laki. Nah, saya pikir terhadap misal ada hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini ataupun ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal ini, seharusnya interpretasi perempuan menjadi pertimbangan. Karena kenapa? Karena laki-laki itu hanya melihat secara gambaran besar, tetapi perempuan itu merasakan, mengalami, secara aktual mereka sudah hadir dalam diri mereka gitu. Jadi interpretasi mereka terhadap masalah-masalah keperempuanan, saya pikir itu lebih punya power untuk berargumen. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih Mas satu kitab yang itu dibuat oleh perempuan gitu, hadis misalnya? Kalau kitab hadis yang ditulis oleh perempuan sendiri, saya belum dapat, terutama dalam pasca periode atba'ut tabi'in ya. Saya belum ketemu, tetapi
kalau kitab yang ditulis oleh ulama hadis perempuan Nusantara tadi, seperti Fatimah binti Abdul Somad Al-Fanibani, beliau menulis buku Terbiyatul Aulad, itu masih dalam bentuk manuskrip. Berdasarkan informasi yang saya peroleh. Itu bukunya kurang lebih jumlah halamannya 45 sampai 50 halaman. Itu masih dalam bentuk manuskrip. Nah, kalau secara spesifik ada kitab hadis yang ditulis oleh ulama perempuan seperti kumpulan hadis sahih atau kumpulan hadis dhaif gitu, yang ditulis oleh perempuan, saya belum menemukan literatur secara spesifik. Nah, gitu. Tetapi kalau berbicara tentang ulama perempuan secara garis besar, itu memang ada buku hadis yang ditulis oleh ulama perempuan, tetapi itu dalam bentuk penelitian-penelitian. Jadi tidak ada buku secara khusus menulis tentang ulama perempuan, gitu. Berarti untuk saat itu belum banyak ya Mas ya. Tapi untuk belum saat itu, belum. Sekali gerakan yang mendorong perempuan untuk lebih. Iya. Itu salah satu hal yang ingin saya cari untuk saat ini. Karena kenapa? Kitab-kitab besar, katakanlah kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, itu mayoritas ditulis oleh ulama-ulama laki-laki. Seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, dan lain sebagainya. Nah, saya juga berpikir, apakah ada kitab-kitab semacam itu yang ditulis oleh perempuan? Karena kenapa? Ya karena perempuan juga punya kontribusi. Kalaupun tidak, kenapa demikian? Apakah ulama seperti Aisyah katakanlah itu tidak menulis hadis dalam satu mushafnya gitu. Nah, itu saya belum dapat informasi secara spesifik. Saya hanya mendapat gambaran secara umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Akram Nadwi itu. Jadi bagaimana proses mereka dalam periwayatan hadis, bagaimana proses mereka memperoleh dan meriwayatkan hadis, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis. Saya cuma mendapat gambaran besar. Tapi secara spesifik, apakah mereka punya karya sebagaimana kumpulan hadis yang ditulis oleh ulama laki-laki, itu saya belum dapat referensinya, Mas. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama mendalami ini. Mungkin bagi teman-teman juga kita bisa menggali lagi. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Silakan bagi para peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Ini sudah, banyak-banyak sekali pertanyaannya, Mas Oga. Dari mulai mana ya? Mulai paling bawah dulu deh. Mohon maaf, Mas Oga Satria, izin bertanya. Saya dari semester 4 Mahat Ali Jakarta, seperti yang sudah saya baca dari tulisan Pak Ustadz dan yang sudah disampaikan tadi secara umum, ajaran Islam dan dari perspektif hadis khususnya bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah apapun. Lalu bagaimana dengan realitas sekarang bahwa kita melihat bagaimana publik memarginalkan perempuan dengan menganggapnya sebagai sumber fitnah, berdalih dengan hadis Nabi yang berkata, aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan laki-laki selain perempuan. Ini tentu saja kontradiktif dengan kandungan hadis maupun ajaran Islam sebelumnya yang mengatakan bahwa Islam tidak mengekang kaum perempuan. Iya sih, kadang-kadang perempuan dijadikan ini. Ya. Nah, ini gimana pandangan Mas Oga sebagai peneliti yang meneliti perempuan sebagai objek kajiannya? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi itu Mas Oga terkait pertanyaan itu. Pertanyaan dari siapa? Namanya nggak ada ini. Yang tadi sudah terjawab ya, Iman Suhaimi. Imam Suhaimi dari semester 6. Bagaimana kultur budaya pada masa perawi hadis perempuan waktu itu? Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, pada masa atba'ut tabi'in itu saja sudah mulai terjadi peperangan, sudah mulai terjadi perebutan ya kekuasaan. Hal ini banyak sedikit tentu berpengaruh terhadap keilmuan. Nah, gitu. Jadi situasi yang dialami oleh kaum perempuan itu situasi yang begitu. Ditambah lagi dengan interpretasi-interpretasi yang lebih menguntungkan kaum laki-laki. Nah, itu juga memberi pengaruh terhadap kontribusi dan peran perempuan. Terkait
peran perempuan dalam menulis kitab-kitab hadis, apakah ada karya khusus dari kalangan perempuan, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Karya khusus secara spesifik sebagaimana kitab Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lain sebagainya, itu saya belum menemukan kitab hadis yang ditulis oleh perempuan secara spesifik. Nah, bahkan kitab-kitab yang mengemukakan tentang biografi perempuan secara spesifik dalam satu kitab tertentu, saya juga belum memperoleh datanya secara khusus. Saya hanya mengambil beberapa literatur yang memuat tentang masalah perempuan. Seperti karya Syiar A'lamun Nubala, itu ada satu jilid yang berbicara khusus tentang ulama perempuan. Tetapi jika berbicara tentang perempuan secara spesifik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misal ada ulama A, ulama perempuan A, dia lahir di mana, wafat di mana, keluarganya bagaimana, rihlah ilmiahnya bagaimana, proses dia menuntut ilmu, guru, murid dan lain sebagainya. Seperti kitab-kitab kitab tarikh itu, kitab sejarah ataupun kitab yang berbicara tentang biografi ulama hadis secara spesifik, itu tidak saya temukan atau belum saya temukan. Jika ada, mungkin kita bisa share di sini. Saya hanya menemukan, misal ulama perempuan A itu terdapat di dalam kitab ini, itu pun paling ada satu paragraf atau dua paragraf. Itu yang saya katakan sangat-sangat sulit untuk mencari data-data ulama perempuan. Jadi kita harus kerja keras untuk ini. Nah, pertanyaan yang kedua itu dari siapa nih? Amar Rizkillah. Tadi disebutkan pertanyaan Islam tidak memberi bahwa Islam memberi cukup ruang bagi perempuan. Ada pandangan yang mengatakan Islam tidak memberi cukup ruang bagi perempuan, itu sudah terbantahkan dengan adanya banyak perawi perempuan. Tetapi hal ini tidak mengubah fakta persentase perawi perempuan itu masih sangat kecil dibandingkan perawi laki-laki. Benar. Kenapa hal ini masih terjadi pada Islam? Padahal Islam sudah memberikan cukup ruang. Apakah disebabkan oleh faktor sosial masyarakat Arab saat itu yang lebih mengutamakan laki-laki? Atau mungkin justru faktor dari para muslimah itu sendiri yang merasa bahwa laki-laki memang seharusnya berada di kedudukan yang lebih tinggi dan memimpin perempuan. Saya pikir dua pandangan ini bisa saja benar. Kenapa? Yang pertama, memang sebagaimana saya jelaskan tadi, budaya patriarki, interpretasi terhadap teks suci umat Islam itu memang lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Tentu interpretasi yang dibangun itu juga lebih banyak berdasarkan perspektif laki-laki. Nah, gitu. Jadi itu secara tidak langsung banyak sedikit juga mempengaruhi kondisi yang dihadapi oleh perempuan. Dan faktor yang kedua, faktor internal perempuan sendiri bisa jadi begitu. Karena kenapa? Karena ada beberapa perempuan yang memandang interpretasi yang ada itu sudah final. Jadi ketika dikatakan laki-laki itu merupakan pemimpin dari perempuan, maka mereka menerima apa adanya tanpa ada daya kritis gitu. Dan itu juga bisa saja terjadi. Jadi faktor internal dan eksternal itu dua-duanya bisa saja terjadi. Jadi meskipun Islam sudah memberikan ruang yang bebas kepada perempuan untuk dapat memperoleh akses informasi, memperoleh akses menuntut ilmu sebagaimana mestinya, juga bisa berbanding terbalik ketika interpretasi yang dibangun bertentangan dengan situasi dan kondisi. Jadi saya katakan faktor eksternal dan internal dari perempuan sendiri juga bisa saja terjadi dalam proses periwayatan hadis. Kenapa sampai saat ini banyak gerakan feminisme yang masih sangat jarang ulama perempuan khusus di bidang hadis. Nah, itu yang saya katakan, minat terhadap hadis sekarang sudah cukup menurun, bukan hanya dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Coba Anda bisa download beberapa artikel atau beberapa jurnal yang berbicara tentang gambaran kajian hadis di Indonesia. Bahkan untuk beberapa aspek
bidang hadis itu kesulitan untuk mencari tenaga pengajar. Karena kenapa? Karena minat untuk mempelajari hadis secara formal itu juga sudah mulai berkurang. Kalau saya tidak salah itu Prof. Azra sudah pernah menyampaikan bahwasanya tenaga pengajar, terutama yang murni dalam bidang hadis itu sudah mulai berkurang. Bukan hanya dari kalangan perempuan, tetapi juga laki-laki. Maksudnya berkurang itu keinginan orang belajar hadis itu berbanding terbalik dengan tenaga ahli yang dimiliki. Bahkan Prof. Didin di Jakarta pun juga pernah menyampaikan begitu, kesulitan dalam memperoleh tenaga yang murni dalam bidang hadis. Nah, hal itu tentu bisa saja dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, agama maupun minat terhadap mempelajari hadis sendiri gitu. Semester 4 mulai Jakarta. Mohon maaf. Sudah sampaikan. Oke, berarti ini ya Mas ya, potensi banget ini perempuan-perempuan atau para mahasiswati mungkin di sini atau para hadirin yang perempuan untuk bisa menjadi bagian dari nulis hadis, mungkin mengumpulkan jami' sahih versi perempuan, sehingga nanti corak ataupun nanti kitab yang dimunculkan juga sesuai dengan rasa keperempuanan gitu, artinya feminismenya kuat karena ditulis langsung oleh perempuan. Dan ini bisa menjadi motivasi bersama khususnya bagi perempuan ya. Baik, ini ada yang raise hand, siapa ini? Ini ada yang share kitab nih, bagus nih. Oh iya. Nah ya, dari Ustaz Nur Salikin, ada PDF. Nur Salikin, terima kasih. Nah, saya pikir data-data semacam ini perlu diakses lebih luas ini, al-mu'allifat minan nisa fi tarikh islami. Karena kenapa? Karena tidak banyak data-data ataupun tulisan-tulisan yang memuat tentang perempuan secara spesifik. Bahkan ulama hadis perempuan dari Nusantara tadi yang saya katakan, Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Falimbani, saya koordinasi terakhir kali dengan salah satu filolog dari Palembang itu, mereka juga kesulitan dalam memperoleh biografi dari Syekhah Fatimah, sedangkan mereka itu ingin meneliti secara spesifik Syekhah Fatimah ini bagaimana situasi keadaan yang dia hadapi, kemudian bagaimana lagi tulisan-tulisan yang dia sampaikan. Saya itu dapat informasi dari Mas General Sya'ban itu ketika saya konfirmasi ke salah satu rekannya di Palembang, memang Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Falimbani ini punya karya. Nah, itu yang jarang diakses gitu. Jadi tugas kita itu bagaimana mencari data-data terutama dalam hal perempuan. Nah, agar dapat kita satukan, kita cukup mulai dengan skop Nusantara saja gitu. Karena lumayan banyak ulama-ulama Nusantara. Dalam bidang tafsir pun, kalau saya tidak salah itu ada ulama perempuan dari Sunda menulis kitab tafsir dalam bahasa Sunda. Kalau saya tidak salah ya. Ya, artinya untuk yang kitab Arba'in Syekh Yasin Al-Fadil ini terdapat beberapa nama ya, Mas. Iya. Saya jadi ingat Mas, kalau Syekh Yasin Al-Fadil itu punya kitab namanya Iqdul Farid ya, Mas, kalau tidak salah ya. Sahabat, gimana Mas? Sahabat. Punya kitab namanya Iqdul Farid. Iya. Mata rantai keilmuan. Jadi beliau bikin kitab isinya mata rantai aja tuh, keilmuan dulu dapat dari mana gitu. Di antaranya kan hadisnya dimasukkan dalam kitab Arba'in itu. Itu gimana Mas? Iya, jadi kalau Iqdul Farid min Jawahirul Asanid itu semacam kitab sanad ulama Nusantara. Nah, saya ketemu nama Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Falimbani itu di kitab Iqdul Farid tadi. Kalau saya tidak salah itu kalau di PDF-nya itu yang biasa kita download itu halaman 3 apa halaman 5 itu ada nama Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Falimbani.
Nah, kemudian kalau yang kitab ini Arba'in Haditsan ataupun Arba'in Al-Buldaniyah ini kitab Arba'in pada dasarnya itu tergantung keinginan penulis sendiri gitu. Dia ingin memasukkan kitab apa, memasukkan hadis yang apa. Jadi kitab Arba'in Al-Buldaniyah itu biasanya dikarang berdasarkan buldan, berdasarkan apa namanya? Wilayah, kota ataupun daerah tertentu yang ingin ditulis. Jadi kalau kitab Arba'in Syaikhan itu Yasin Padani memasukkan 40 hadis dari 40 guru yang berbeda gitu. Nah, gitu. Jadi di antara sanad-sanad yang disampaikan itu ada nama ulama perempuan. Jadi dari kedua kitab itu saya memperoleh kurang lebih ada 18 perempuan. Jadi memang kita harus teliti satu-satu, ada tidak ulama perempuan di sana. Saya juga ketemu beberapa kitab Arba'in lainnya seperti Syekh Mahfuz Terma, saya juga akses kitab Arba'innya, tetapi saya belum menemukan ada ulama perempuan di sana. Nah, saya ketemu itu di kitab Syekh Yasin Al-Fadani. Makanya yang saya teliti di sana adalah kitab, sebenarnya kitab Arba'innya itu ada 3 kalau saya tidak salah, 3 atau 4 kitab Arba'in yang ditulis oleh Syekh Yasin Padang. Tetapi yang memuat silsilah atau memuat sanad perempuan itu 2 kitab ini, gitu. Artinya para ulama kita itu suka membuat sabat ya, membuat kitab guru-gurunya, mata rantai keilmuannya. Di antaranya itu Syekhah. Tadi siapa namanya Mas? Syekhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Falimbani. Ada anaknya Syekh Abdul Somad. Itu menjadi mata rantai keilmuan dari Syekh Yasin. Jadi Al-Fadani. Baik, ada pertanyaan kembali dari para hadirin terkait mengenai penelitian ini agar kita bisa memahami. Izin masuk Mas Sufyan. Ya, silakan Ustaz. Saya nggak bisa nampilin video ini. Mohon maaf. Ya, ini ya, nambahin satu pertanyaan lagi lah. Mungkin bisa kita diskusikan bersama nantinya. Kalau tadi ngomong soal patriarki semua ya, kebanyakan mayoritas unsurnya adalah konsep atau budaya patriarki yang memang ada di masyarakat Arab. Tapi di sisi lain juga ada beberapa hadis yang memang, ya mohon maaf, terkesan mendiskreditkan perempuan. Ya. Contoh kayak mensejajarkan kayak batalnya sholat karena ada anjing yang lewat atau himar yang lewat, dan terakhir itu kan al-mar'ah. Betul. Saya nggak kebayang ketika ada seorang periwayat perempuan meriwayatkan hadis tersebut itu bagaimana. Jadi mungkin apakah ada juga hal-hal yang memang dari sisi, ya mohon maaf saya tidak dalam arti meragukan syariah, tidak ya. Tapi ada apakah mungkin ada sisi dari segi periwayat hadisnya atau esensi hadisnya sendiri itu juga kayak membuat perempuan ogah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali saya lihat tesis atau disertasi yang membahas terkait periwayatan perempuan ya. Walaupun mungkin objek kajiannya cukup banyak, lain-lain lah. Ada kadang Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram dan sebagainya. Mungkin ada tidak selain objek yang berbeda dari penelitian Mas Oga ini dengan mungkin pendekatannya atau metodenya yang lain. Ya mungkin saya tidak bisa menyebutkan ini ya semuanya tadi. Saya coba searching sekilas terkait apa tadi. Mungkin menampilkan metode baru atau apa dari Mas Oganya ini. Ada tidaknya. Mungkin 2 itu yang bisa saya tanyakan Mas Oga. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya Mas.
Mungkin saya jawab dari soal yang kedua ya. Ada atau tidaknya metode baru yang saya tampilkan di sini dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang juga berbicara tentang ulama perempuan. Nah, sejauh yang saya temukan, beberapa penelitian lain seperti ulama perempuan yang ditulis oleh Mas Agung Denarta itu disertasinya. Kemudian ada Mas Hasan ulama yang saya sebutkan tadi, itu juga tentang ulama perempuan, tetapi kebanyakan penelitian ataupun tesis maupun disertasi yang berbicara tentang ulama perempuan itu hanya terbatas pada 3 periode awal. 3 periode awal di sini yang saya maksudkan adalah periode sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, kalau dalam 3 periode awal ini cukup banyak data yang berbicara tentang ulama perempuan. Tetapi yang penelitian saya ini terbatas pada generasi setelahnya. Jadi saya tidak bahas tentang ulama perempuan pada masa sahabat, saya tidak bahas secara spesifik ulama perempuan pada masa tabi'in, saya juga tidak bahas secara spesifik ulama perempuan pada masa atba'ut tabi'in. Kenapa? Karena saya pikir kalau untuk pembahasan tentang ulama perempuan pada 3 generasi itu sudah dibahas secara cukup clear, saya pikir, ditulis oleh disertasi Mas Agung Denarta. Nah, saya bahas itu pasca generasi atba'ut tabi'in. Kenapa? Karena saya pikir setelah generasi atba'ut tabi'in itu perempuan sudah mulai semacam kehilangan kontribusi gitu. Jadi kaum perempuan sudah tidak lagi menonjol sebagaimana periode sebelumnya. Nah, ditambah lagi adanya pandangan-pandangan yang mengatakan bahwasanya Islam itu diskriminatif terhadap perempuan sehingga perempuan tidak lagi diberi porsi sebagaimana sebelumnya. Memang kalau kita lihat dari segi jumlah, memang jumlah mereka itu menurun. Tetapi ini tidak menghapus kontribusi mereka secara total. Nah, kenapa? Karena di dalam kitab hadis, sebagaimana yang saya teliti itu, terutama dalam kitab hadis Arba'in Syekh Yasin Al-Fadani, masih terdapat nama-nama ulama perempuan yang menjadi perawi hadis. Nah, jadi hal baru itu bukan dari segi metode yang saya pikir di sini, tetapi dari segi objek kajian. Objek kajian itu yang saya maksudkan, jika penelitian lain itu berbicara tentang ulama perempuan pada generasi tabi'in, atba'ut tabi'in maupun generasi sahabat, tetapi di dalam penelitian ini, di dalam penelitian saya ini berbicara tentang ulama perempuan pasca generasi atba'ut tabi'in. Nah, itu saya pikir yang membedakan penelitian saya dengan yang lain. Karena kenapa? Karena saya pikir penelitian tentang ulama perempuan pasca generasi atba'ut tabi'in atau generasi belakangan ini sudah sangat-sangat jarang ditemukan. Nah, baru muncul beberapa kitab yang berbicara tentang ada namanya ulama perempuan di Mesir. Itu saya juga ketemu kitabnya, itu jumlahnya ada sekitar 145 ulama atau 200-an ulama gitu. Nah, itu yang baru, bukan dari segi metode, tetapi dari segi objek kajian sendiri. Nah, yang kedua, ayat-ayat yang berbicara ataupun hadis-hadis yang memang berbicara tentang perempuan itu seolah-olah diskriminatif terhadap perempuan. Ada yang mengatakan, hadis yang mengatakan akal perempuan itu ya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, hal itu sudah dijelaskan, saya pikir sudah banyak ulama-ulama atau intelektual perempuan yang menjelaskan secara spesifik. Contohnya penelitian dari Profesor Zaitunah Subhan. Itu ada judul bukunya namanya Tafsir Kebencian. Juga ada buku-buku fikihnya. Itu mengulas secara lengkap beberapa ayat ataupun hadis yang dipandang diskriminatif terhadap perempuan. Juga ada buku-buku yang berbicara tentang hadis misoginis. Misoginis itu yang semacam tadi. Hadis apakah perempuan itu lemah akalnya dan lain sebagainya. Saya pikir interpretasi terhadap hadis-hadis semacam ini harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena jika ini hanya ditafsirkan atau dimaknai secara literal, maka yang terjadi adalah misinterpretasi. Karena kenapa?
kita harus melihat situasi dan kondisi bagaimana Nabi ketika mengucapkan hadis itu. Nah, yang kedua, apakah benar-benar itu hadis sahih? Jangan-jangan itu hadis dhaif. Nah, itu yang perlu kita teliti. Jika dia hadis sahih, maka kita harus memulai dengan langkah-langkah naqdul matan, naqdus sanad, apakah semua sanadnya itu sahih, apakah sanad sahih itu juga matanya berbarengan sahih, atau jangan-jangan sanadnya saja yang sahih, matanya perlu kita kritisi. Jika kedua-duanya sahih, apakah interpretasi sebagaimana mestinya, atau ada interpretasi lain, atau kita bisa melihat situasi dan kondisi ketika Nabi menyampaikan, kemudian bagaimana lagi situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang ini. Jadi saya pikir interpretasi terhadap satu teks maupun teks Al-Quran maupun teks hadis itu erat kaitannya dengan situasi dan kondisi, erat kaitannya dengan psikologi, erat kaitannya dengan beberapa hal yang saya pikir mengitari penafsiran-penafsiran itu. Nah, gitu. Jadi memang bukan salah jika ada ayat atau hadis yang berbicara demikian, tetapi saya pikir sekali lagi saya katakan harus kita bedakan antara Al-Quran dengan interpretasi, dengan penafsiran. Kalau Al-Quran itu mutlak benar adanya, tetapi penafsiran itu nisbi. Tidak ada penafsiran yang benar-benar status kebenarannya itu mutlak. Namanya penafsiran. Jadi bisa saja penafsiran si A pada suatu konteks, pada suatu situasi dan kondisi tertentu berbeda dengan penafsiran si B terhadap ayat, terhadap hadis yang sama pada situasi dan kondisi yang lain gitu. Nah, jadi gitu. Penafsiran itu juga bisa mempengaruhi terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh perempuan. Gitu, Mas. Ya, berarti interpretasinya akan berbeda ya antara riwayat yang laki dengan yang perempuan. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa perempuan juga ketika meriwayatkan hadis juga akan memiliki interpretasi tadi berbeda dengan yang disampaikan, dan itu bisa menjadi corak baru bagi pengetahuan sehingga tidak terkesan datar gitu ya, tapi ada corak-corak baru yang dihasilkan dari sudut pandang perempuan. Baik rekan-rekan sekalian dan para hadirin, masih ada pertanyaan yang masuk? Ini ada di chat box. Para hadirin bisa bertanya langsung via video atau juga bisa melalui chat box, atau yang di Facebook juga bisa menyampaikan melalui kolom komentar. Ada satu masuk dari Muhammad Fadil, semester 4, ada di Jakarta. Assalamualaikum, saya Muhammad Fadil, semester 4, di Jakarta. Melanjutkan pertanyaan berikutnya, budaya patriarki lagi. Maskulinitas intelektual Islam dan interpretasi tafsir nas didominasi oleh laki-laki menjadi penyebab adanya penurunan pemakaian sang perempuan yang terjadi secara terus-menerus dan konsisten dari tiap kelompok atau pertanyaannya, apakah ada batasan ideal terkait kesetaraan gender? Bagaimana sebuah kondisi antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan setara? Mungkin ini minta pendapat dari Mas Oga terkait penelitian Mas Oga tentang perempuan yang masuk dalam riwayatan dalam kitab hadisnya Arba'in Syekh Yasin Isa Al-Fadan. Tentu kita tahu bahwa Syekh Yasin Isa Al-Fadan juga beliau banyak belajar dari berbagai macam ulama, tetapi kemudian memasukkan satu ulama anak dari Syekh Somad Al-Falibani menjadi bagian dari dirinya. Syekh Yasin Isa Al-Fadan kan tentu kita tahu ya bahwa beliau ya Mas Oga ya, sebagai dunia, sebagai betul, menjadi mata rantai keilmuan ulama di Nusantara dan di berbagai Islam lain. Nah, mungkin kira-kira pertanyaannya dalam pandangan Mas Oga ini, bagaimana kondisi
antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan setara, versi kitab ini. Mungkin pendapat Mas Oga juga, ini silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya pikir ini pertanyaan yang bisa saja berubah berkali-kali ini dari Muhammad Fadil. Kenapa? Karena kalau untuk berbicara tentang batas ideal terkait kesetaraan gender, itu antara satu orang dengan yang lain itu bisa saja berbeda. Karena kenapa? Bagi kalangan feminis sendiri itu ada kriterianya lagi. Bagi kaum yang lain juga punya kriteria masing-masing. Jadi satu kriteria ideal yang disepakati, begini loh, ketika dikatakan laki-laki itu setara dengan perempuan, kesetaraan gender itu kriteria finalnya yang begini. Itu belum saya temukan, baik dari buku-buku maupun penelitian-penelitian itu belum saya temukan. Yang kedua, bagaimana sebuah kondisi antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan setara? Kalau dalam pandangan saya sendiri, laki-laki dan perempuan itu dapat dikatakan setara ketika mereka mampu memenuhi kodratnya sebagai manusia. Contohnya begini, memang laki-laki dan perempuan itu diberikan porsi yang sama, tetapi dalam batasan tertentu, terutama dalam agama, itu punya batasan-batasan tertentu. Contoh, dalam hal sholat, itu laki-laki dan perempuan dalam satu sisi itu setara. Kenapa? Laki-laki yang menjadi imam, perempuan yang menjadi makmum. Dan dalam sisi lain itu bisa jadi tidak setara. Kenapa? Karena posisi imam hanya boleh diisi oleh kalangan laki-laki. Nah, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain bisa jadi setara, di sisi lain juga tidak. Jadi dalam konteks teori keadilan, keadilan itu bukan memberi porsi sama besar kepada tiap orang. Contoh, si A yang berumur 20 tahun dengan si B yang berumur 5 tahun. Adil itu bukan memberi porsi yang sama. Contoh, si A diberi belanja 20.000 dan si B juga diberi belanja 20.000. Itu dalam satu sisi adil, tetapi di dalam sisi yang lain juga bisa dikatakan tidak adil. Kenapa? Karena kebutuhan si A yang berumur 20 tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan si B yang berumur 5 tahun. Jadi dalam pandangan saya, konsep kesetaraan itu adalah memberi porsi yang sesuai semestinya kepada tiap orang. Contoh, dalam hal politik, laki-laki dan perempuan diberi kebebasan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena dalam praktiknya Nabi juga mengajarkan demikian. Pada masa Nabi, perempuan diberi kebebasan untuk ikut terlibat. Contoh dalam hal peperangan, perempuan menjadi tenaga medis. Jika ada yang terluka, Nabi memberi kebolehan untuk ikut berperang. Nah, hal itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi dalam konteks yang lain, dalam konteks sekarang terutama, perempuan itu juga bisa saja setara dalam satu sisi. Contoh, dalam hak berpolitik, perempuan dan laki-laki diberi kebebasan, diberi kesetaraan untuk dapat ikut serta dalam perpolitikan. Tetapi di sisi lain, kita juga harus terikat dengan rambu-rambu, terikat dengan aturan-aturan agama kita sendiri. Jadi kalau untuk ditanya apakah ada kriteria ideal, saya belum ketemu sih. Baik buku maupun penelitian yang berbicara tentang hal itu. Karena sebatas yang saya ketahui, ada yang mengatakan batas idealnya itu cuma gitu. Perempuan menjalankan fitrahnya sebagai perempuan, laki-laki menjalankan fitrahnya sebagai laki-laki. Contoh, kalau ingin setara, perempuan itu haid, perempuan itu hamil, dan lain sebagainya. Lantas apakah dikatakan setara, laki-laki juga harus begitu? Nah, itu dalam satu sisi, konteks kesetaraan itu yang begitu. Laki-laki menjalankan fitrahnya sebagai laki-laki, perempuan menjalankan fitrahnya sebagai perempuan. Jadi ada hal-hal yang memang sudah kodrati seperti ya perempuan itu haid, melahirkan dan lain sebagainya. Laki-laki itu juga punya kodrati. Jadi hal-hal yang memang sudah ditakdirkan Tuhan begitu, itu saya pikir sulit untuk disetarakan. Tetapi hal-hal yang bersifat sosial seperti politik, ekonomi, pendidikan, itu saya pikir
bisa saja adanya kesetaraan antara laki-laki. Bukan bisa saja, sangat terbuka peluang terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk batas ideal sendiri, itu yang mungkin saya belum ketemu. Belum ada yang menjadi acuan khusus, baik literatur maupun buku-buku yang berbicara tentang hal itu. Ya, jadi ini bisa kita kembangkan, sangat besar potensi. Sangat bisa kita kembangkan untuk menyepakati batasan ideal gitu. Kapan sih dikatakan setara antara laki-laki dan perempuan? Karena saya belum menemukan batasan secara spesifik gitu. Kalau ada bukunya itu bahkan lebih bagus untuk kita kaji itu. Mas Oga, sedikit saya ini kita ke Mas Oga sedikit ya. Ini Siap. Mas Oga sering menulis beberapa jurnal ini, bahkan Sinta 2 juga ya. Jadi perlu teman-teman hadirin ketahui bahwa Sinta 2 itu termasuk predikat jurnal yang cukup tinggi ya dalam kaidah akademis. Jadi mungkin bisa tips-tipsnya ini buat teman-teman untuk menulis jurnal yang membuka atau melihat celah penelitian itu. Gimana tuh Mas Oga? Ya. Sedikit keluar konteks nggak apa-apa ya Mas Oga? Nggak apa-apa. Yang pertama memang kita kalau dalam konteks menulis jurnal, saya pada dasarnya kalau berangkat dari titik awal, itu saya lebih banyak menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan manuskrip. Kalau dilihat tulisan saya di Google Scholar itu dua-duanya berangkat dari konteks manuskrip. Yang pertama tentang fatwa rokok dalam manuskrip Kerinci, dan yang kedua tradisi tulis ulama Kerinci. Itu juga basisnya manuskrip. Kenapa manuskrip? Karena saya pikir kajian-kajian semacam itu pada konteks Indonesia saat sekarang ini, khususnya lagi dalam konteks Kementerian Agama, itu sangat-sangat punya peluang yang besar. Karena kenapa? Saya pernah ikut sekali seminar yang diadakan itu oleh Kementerian Agama, terutama narasumbernya itu pada waktu itu Prof. Oman Fatur Rahman. Beliau menjabat sebagai staf ahli kementerian atau apa gitu. Mereka itu Kementerian Agama lagi punya program untuk digitalisasi manuskrip Nusantara, terutama manuskrip keagamaan. Nah, dalam hal penulisan manuskrip, dalam hal penulisan jurnal sendiri, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan jurnal. Contoh, yang saya tulis kemarin di jurnal Venamas dan jurnal Lektur Kemenang. Dua-duanya itu basisnya sosial keagamaan, manuskrip, tokoh. Nah, tapi saya ambil ke bagian manuskrip. Kenapa manuskrip? Terutama di daerah Kerinci itu sangat langka penelitian yang berbicara tentang manuskrip Kerinci. Karena kenapa? Karena akses untuk memperoleh manuskrip itu juga tidak mudah. Jadi penelitian saya tentang manuskrip Kerinci itu cukup diminati gitu. Nah, hal itu juga salah satu menjadi pertimbangan kita ketika menulis jurnal. Bagaimana jurnal itu membutuhkan tema-tema tertentu yang dianggap unik. Kalau boleh jujur, sebenarnya penelitian saya di jurnal Lektur itu, katanya reviewernya itu masih kurang tajam analisisnya, tetapi judul saya cukup menarik. Cukup menariknya bukan karena pembahasannya sama dengan yang lain, tetapi dalam konteks manuskrip Kerinci itu saya menjadi salah satu yang pertama yang membahas tentang beliau gitu. Jadi di samping saya menulis tentang tokoh, saya juga menulis tentang manuskrip. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman yang kebanyakan minatnya di kajian keagamaan, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk memulai dari penulisan manuskrip. Karena kenapa? Karena ulama Nusantara ini punya banyak stok tulisan. Contohnya, saya lagi dalam proses penulisan. Itu ada namanya tafsir dalam salah satu manuskrip Kerinci, dalam bagiannya itu membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nah, itu saya pikir bisa masuk ke dalam konteks ilmu tafsir. Nah, itu yang perlu kita dalami, kita bandingkan dengan konteks penafsiran yang lain. Jadi tidak banyak tips sih, tetapi kita harus memahami kehendak
dari jurnal itu gitu. Jadi peluang lolos dan tidaknya kita dalam satu jurnal itu sangat bergantung kepada yang pertama kebutuhan jurnal itu sendiri, yang kedua unik dan tidaknya tulisan kita gitu. Misal kalau Anda membahas tentang tafsir, ulasan tafsir Al-Misbah atau ulasan tafsir apa gitu, itu Anda harus memang ekstra kerja keras untuk melihat aspek detailnya yang belum dibahas. Karena kenapa? Hal-hal yang populer semacam itu sudah banyak dibahas gitu. Nah, jadi syarat paling penting untuk bisa cepat itu ya Anda harus melihat sisi lain yang jarang dibahas, ataupun pertimbangan-pertimbangan lain seperti daerah, ataupun konteks kajian, ataupun pendekatan, ataupun metodologi. Saya pikir hal-hal baru yang itu yang lebih mempermudah, saya pikir. Itu apalagi terhadap bahasan-bahasan yang sudah banyak, yang sudah populer di kalangan masyarakat. Gitu, Mas. Berarti unik ya, Mas. Harus unik dan bisa melihat celah yang nah, gitu. Nah, itu biasanya kalau Mas Oga ritualnya gimana, Mas Oga? Biar bisa melihat celahnya itu loh. Kalau ikut katanya Mas Zuhairi Misrawi itu, Anda bisa menjadi penulis hebat ketika Anda banyak membaca katanya. Jadi jika Anda ingin melihat peluang dalam menulis jurnal, menulis buku atau menulis artikel, Anda harus sering berselancar di dunia maya gitu. Buka Google Scholar misal, Anda ingin bahas tentang tema perempuan, Anda harus kumpulkan semua hal berkaitan dengan perempuan. Anda coba cari di Google Scholar, terutama yang terbitan 5 tahun belakangan gitu. Kalau 2021, Anda setidaknya harus download artikel-artikel ataupun jurnal yang berbicara tentang perempuan dari tahun 2016 gitu. Itu salah satu tips untuk melihat bagaimana sih kedudukan penelitian kita gitu. Nah, contohnya tesis yang saya tulis ini, kalau saya searching itu lumayan banyak berbicara tentang ulama perempuan, tetapi saya ingin melihat di mana sih kedudukan penelitian saya. Saya coba lihat penelitian-penelitian yang berbicara tentang ulama perempuan. Oh, ternyata kebanyakan penelitian mereka itu seputar ulama perempuan pada periode sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi untuk mendapat sesuatu yang baru, saya harus meneliti ulama perempuan pasca atba'ut tabi'in. Nah, untuk alasannya itu Anda harus melihat lagi konteks-konteks yang lain gitu. Contohnya saya ini menggabungkan dengan pandangan-pandangan feminisme, menggabungkan dengan pandangan-pandangan lain yang melihat negatif terhadap perempuan, lalu kita menjadi counter wacana dari argumen mereka gitu. Oke. Baik, ini para hadirin ada pertanyaan kembali sebelum kita berikan closing statement. Oh, ada nih yang sebelum akhir. Dari satu lagi masuknya kayaknya dari Ismuhar. Izin bertanya, pernah saya baca sebuah hadis. Kita sedikit beralih lagi nih Mas, karena masih ada yang masuk ya. Ya. Nabi sendiri pernah menyatakan, ambillah separuh agamamu dari Umair. Itu maksudnya bahwa perawi hadis perempuan kedudukannya sama juga dengan kedudukan perawi hadis laki-laki. Lalu bagaimana kisahnya bisa sampai muncul isu-isu atau kritikan-kritikan tentang adanya perawi hadis perempuan? Kalau saya tangkap mungkin ini pandangan penanya terkait kenapa bisa ada sampai kritikan bahwa perempuan itu pandang tanda kutip problem untuk melewatkan hadis mungkin ya. Atau mungkin kurang masyhur aja mungkin ya karena Mas Uga gitu. Pendapat Mas Uga gimana? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hadis-hadis semacam ini atau hadis-hadis yang sering dikatakan dengan hadis misoginis itu memang harus dilihat interpretasinya dari perspektif yang lain. Karena kenapa? Karena hadis-hadis semacam ini harus menuntut banyak hal
untuk diinterpretasi. Contoh, kita harus mengkombinasikan dengan situasi dan kondisi. Karena jika orang Arab memberikan interpretasi terhadap satu hadis atau hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, itu akan berbeda hasilnya dengan ulama Nusantara yang memberi penafsiran terhadap terhadap hadis ataupun terhadap ayat-ayat berkaitan dengan perempuan. Karena kenapa? Karena latar histori sosial mereka itu sangat-sangat berbeda dengan kita. Contoh, mereka memberikan fatwa terhadap belajar bersama antara laki-laki dan perempuan. Kalau di sana harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kalau di sini, kalau kita lihat sekolah umum itu menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bawa ke dalam konteks Al-Quran maupun hadis, itu adanya percampuran atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Dan di mana hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, makanya saya bilang, kalau untuk hal-hal semacam ini, untuk interpretasi terhadap ayat-ayat maupun hadis-hadis misoginis yang berkaitan dengan perempuan atau hal-hal lain, kita harus mempertimbangkan sosial historisnya itu. Misal si A itu hidup di dalam kondisi yang begini, kemudian si B itu hidup dalam kondisi yang begini. Karena dua hal itu akan mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang mereka terhadap agama, bagaimana cara pandang mereka terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Jadi interpretasi seseorang terhadap Al-Quran, terhadap hadis itu sangat dipengaruhi oleh sosio-politik, ekonomi yang mereka hadapi. Gitu. Nah, tetapi yang perlu kita ingat di sini bahwasanya Al-Quran itu mutlak benar adanya, begitupun dengan hadis. Tetapi interpretasi itu bersifat nisbi, bisa jadi relatif. Jadi bisa jadi seseorang interpretasi A tidak mutlak A selamanya. Karena perbedaan sosial, politik, ekonomi yang dihadapi oleh A tidak sama dengan yang dihadapi oleh B. Interpretasi orang Arab terhadap terhadap masalah perempuan akan berbeda hasilnya jika diinterpretasi oleh ulama-ulama Indonesia. Karena kenapa? Karena perbedaan sosial, perbedaan politik, perbedaan ekonomi, dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan interpretasi atau penafsiran. Gitu. Jadi wajar saja jika ada kritik terhadap perawi perempuan, karena dalam di satu pandangan perempuan itu harus di ranah domestik, mereka itu tidak boleh terlalu menonjolkan diri. Tetapi di sisi lain ada yang berpandangan bahwasanya sah-sah saja perempuan melakukan hal ini, karena ya sebagaimana yang saya sampaikan, perbedaan situasi sosial politik itu mempengaruhi cara pandang seseorang. Saya pikir demikian, Mas. Kondisi sosial politik, budaya serta keadaan saat itu sangat mempengaruhi sektarya yang muncul, bahkan termasuk diantaranya riwayatan hadis. Saya kira begitu ya, Mas ya. Baik, ini betul. Masih ada pertanyaan atau kita mungkin berikan waktu kepada Mas Oga untuk closing statement, menyampaikan kesimpulan. Tentu sebenarnya sudah banyak sekali kesimpulannya sebenarnya awal ya. Tapi kira-kira apa Mas pesan-pesan untuk tanda kutip para peneliti ya, untuk bisa sambil mencari celah penelitian, kemudian diantaranya melihat perempuan sebagai perawi, kemudian itu dijadikan penelitiannya Mas Oga gitu. Mungkin mana Mas Oga itu? Kalau yang pertama terkait dengan posisi perempuan, itu memang saya ingin menjadi kontrwacana dari pandangan-pandangan yang mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak diberikan porsi di dalam Islam. Nah, hal itu saya buktikan dengan penelitian saya bahwasanya Islam itu membuka ruang bagi perempuan, terutama jika di dalam akses mereka dalam periwayatan hadis saja dibolehkan, apalagi di dalam hal yang lain. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwasanya proses transmisi hadis yang dilakukan oleh kalangan perempuan itu terus terjadi dari masa dulu bahkan sampai sekarang, meskipun dengan jumlah yang menurun. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwasanya keadaan seseorang, keadaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap teks Al-Quran dan hadis.
terutama dalam konteks Islam, itu sangat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap teks dan hadis. Karena kenapa? Karena jika interpretasinya didominasi oleh kalangan tertentu, tentu akan menguntungkan hanya kalangan tertentu. Sehingga harus ada kontrawacana atau interpretasi lain untuk memperkaya khazanah keilmuan. Nah, itu berkaitan dengan penelitian saya. Kalau untuk berkaitan dengan penulisan, sistem penulisan, baik di jurnal, artikel, maupun tesis, yang pertama, memang kita harus mencari topik-topik yang kita pikir berbeda dengan yang lain. Berbeda itu dalam artian, meskipun sudah banyak dilakukan, cuman kita harus mencari hal-hal unik lainnya agar dapat diterima. Yang kedua, terutama dalam penulisan jurnal, tentu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan jurnal. Kebutuhan jurnal itu maksudnya jika jurnal A itu menginginkan topik yang dibahas itu tentang tafsir, Al-Quran, hadis, kita harus menyesuaikan dengan hal itu. Jika sudah menyesuaikan, kita harus mencoba melihat hal-hal lain yang mungkin lebih spesifik untuk dibahas, yang belum dibahas, yang belum tersentuh oleh orang lain. Contoh, dalam konteks penelitian saya, memang sudah banyak yang menulis tentang manuskrip, sudah banyak yang menulis tentang tokoh keislaman, tetapi yang menulis tentang manuskrip kerinci, yang menulis tentang tokoh ulama kerinci, itu masih sangat-sangat minim. Sehingga itu menjadi pertimbangan besar ketika ingin meluluskan tulisan terutama di jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Mas Oga atas pemaparannya. Ini ada yang masuk juga sedikit lagi nih, Bapak Gendis. Assalamualaikum, salam ini, baik. Oh, ini Ustaz Husni Mubarak ini. Salam dari Ustaz Husni Mubarak buat Mas Oga. Siap. Wah, ada Mas Husni ini telat ini. Alhamdulillah hari ini pembahasan kita tentang perempuan periwayat hadis melalui kajian kitab atau manuskrip ya, Arba'innya Syekh Yasin bin Isa Padang dicukupkan. Kami tentu berterima kasih kepada Mas Oga Satria MA yang sudah hadir memaparkan penelitiannya serta memberi motivasi dan peluang bagi kita untuk bisa membuka cakrawala baru penelitian, melihat celah-celah penelitian baru yang bisa menjadi kajian unik tanda kata Mas Oga. Baik, terima kasih Mas Oga ya. Mohon maaf ini ya, saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara di sini, Mas. Saya juga berterima kasih, kami berterima kasih kepada para hadirin baik dari internal Mahat Ali maupun para hadirin yang sudah bergabung dalam webinar ini. Tentu banyak sekali kekurangan dan kekhilafan yang tadi disampaikan baik dari kami, moderator, panitia maupun dari narasumber, kami mohon maaf. Tentu semua pertanyaannya tidak bisa juga kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan para hadirin yang hadir pada pada siang hari ini bisa mengikuti kembali kajian webinar khusus Mahat Ali yang bisa diakses melalui Zoom ataupun juga melalui Facebook Mahat Ali. Kita insya Allah mengadakan setiap pekan hari Sabtu, bisa mengikuti kajiannya. Kalau tidak bisa mengikuti Zoom, bisa mengikuti via Facebook. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami berikan kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bareng dulu Ustaz. Semoga terima kasih banyak Mas Oga. Mohon maaf ini jamuannya siap. kurang. Sudah